Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ayu Lestari dengan NPM 1911100359 dari kelas I semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Pandangan Filsafat tentang Metodologi Pendidikan Islam. Pandangan filsafat tentang metodologi pendidikan Islam. Yang pertama dibahas ialah hakikat metodologi pendidikan Islam. Secara umum, metode diartikan sebagai cara mengerjakan sesuatu. Cara itu mungkin baik, mungkin juga tidak baik, tergantung pada beberapa faktor, seperti situasi dan kondisi. Metode adalah syarat untuk efisiensi aktivitas kependidikan Islam. Dalam pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode mengandung implikasi bahwa proses penggunaan bersifat konsisten dan sistematis, mengingat sasaran metode itu adalah manusia yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dalam hubungan proses pendidikan Islam, terdapat suatu kaidah bahwa segala alat yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Abdul Munir berpendapat bahwa metode pendidikan adalah suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan isi atau bahan pendidikan kepada peserta didik. Selanjutnya, materi macam-macam metodologi pendidikan dasar Islam terbagi menjadi yang pertama, metode qudwah, yaitu metode di mana mengajar dengan keteladanan adalah memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pada metode ini, posisi guru sangatlah penting karena guru merupakan panutan di lingkungan sekolah, agar siswa dapat menjadi lebih baik lagi. Kedua, metode ceramah, yaitu metode yang dilakukan dengan cara penyampaian pengertian, bahan pembelajaran kepada pelajar dengan penuturan secara lisan, dengan dibarengi dengan cerita tentang kejadian peristiwa sejarah di dalam Al-Quran. Ketiga, metode kitabah. Metode menulis diterapkan dengan berbagai teknik seperti imla atau dikte, adalah metode mencatat apa yang didengarkan. Keempat, metode hiwar. Metode ini merupakan dialog yang sangat bagus diterapkan untuk mengunggah ide kreatif siswa. Metode ini sangat efektif untuk melatih siswa dalam membaca peristiwa dan kejadian terbaru yang terjadi di lingkungan sekitar. Kelima, metode tanya-jawab. Pada metode ini, para pendidik dan siswa dapat saling bertanya dan menjawab agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dan siswa dapat menanyakan hal yang dikiranya belum dapat dipahami. Keenam, metode diskusi. Metode ini dilakukan untuk memecahkan masalah dan mendapatkan jalan keluar dari sebuah permasalahan. Ketujuh, metode pengambilan keputusan, yang bertujuan untuk membimbing pelajar untuk mengetahui fakta dan hukum-hukum umum melalui jalan kesimpulan. Kedelapan, metode pemahaman adalah memahami suatu wacana yang sedang dikaji. Lalu, metode muhasabah an-nafs atau introspeksi diri. Metode ini untuk membantu siswa agar dapat mengenal potensi yang ia miliki. Ke-10, metode kisah, di mana metode ini digunakan untuk siswa mengambil pelajaran dari sebuah cerita yang disampaikan oleh pendidik. Selanjutnya, metode hafalan adalah salah satu metode yang terpusat pada hafalan, yaitu siswa diharuskan untuk mengingat dan menghafal materi yang diberikan. Selanjutnya, metode lawatan. Metode ini dilakukan dengan berkunjung ke suatu tempat untuk mencari ilmu dan pengalaman dari tempat yang kita kunjungi. Selanjutnya, metode ibrah dan mau'izah. Metode ibrah adalah penyajian bahan pembelajaran yang bertujuan melatih daya nalar pelajaran dalam menangkap makna terselubung dari suatu pertanyaan. Sedangkan metode mau'izah adalah pemberian motivasi dengan menggunakan keuntungan dan kerugian dalam melakukan perbuatan. Selanjutnya, materi implikasi metodologi dalam pendidikan dasar Islam.
Sebagai pembawa misi Islam mewujudkan secara jelas akan implikasi pendidikan yang bergaya imperatif, motivasi, dan persuasif sebagai cara ia melaksanakan tugas misinya. Yang suci itu kepada umat manusia dalam bentuk sistem dan proses pendidikan. Pendidikan Islam yang diimplikasikan ke dalam unsur-unsur dimaksudkan melainkan suatu gambaran dari unsur-unsur itu, di mana terlibat manusia sebagai objek percobaan. Terdapat beberapa prinsip yang mendasari pandangan tersebut, yaitu pertama, nilai-nilai yang mendasari dan menjiwai tingkah laku manusia muslim baru dapat mempribadikan bila mana ditumbuhkan atau dikembangkan melalui proses pendidikan yang baik. Kedua, tujuan hidup muslim untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat barulah benar-benar dihayati bila mana dibina melalui proses pendidikan yang berkesinambungan dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Ketiga, posisi dan fungsi manusia sebagai hamba Allah yang wajib beribadah kepadanya baru dapat dipahami dan dihayati bila mana ditanamkan kesadaran tentang perlunya sikap dalam hubungan dengan Tuhan dan masyarakat dan alam sekitar serta terhadap diri sendiri yang dikembangkan melalui proses pendidikan. Keempat, kelengkapan dasar manusia yang diberikan Allah dalam dirinya yang berupa fitrah dan mawahib atau potensi dasar manusia. Kelima, secara universal membudayakan manusia melalui agama dengan tanpa melalui proses pendidikan sulit untuk dapat direalisasikan pendidikan adalah sarana pembudayaan manusia. Nah, hakikat pendidikan ini adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah yang benar. Maksimal pertumbuhan dan perkembangannya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, materi efektivitas implementasi metodologi dalam pembelajaran Islam. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok tercapainya tujuan ketetapan waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika peserta didik mengalami berbagai pengalaman baru dan perilaku menjadi berubah menuju titik akumulasi kompetensi yang diharapkan. Karena peserta didik adalah pusat kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif diperlukan syarat-syarat. Belajar secara aktif, metode yang bervariasi, motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas, guru perlu mempertimbangkan perbedaan individual, membuat perencanaan sebelum mengajar, menciptakan suasana yang demokratis di sekolah, dan menghubungkan pelajaran di sekolah dengan dunia nyata. Sekolah harus bisa mengembangkan metode pembelajaran yang mampu membuat para siswa lebih aktif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran aktif, yaitu metode yang kita bahas tadi. Dalam proses pembelajaran interaksi, belajar mengajar diperlukan adanya komunikasi yang jelas antara guru dan siswa agar dapat terciptanya tujuan pembelajaran. Namun sering juga dijumpai adanya kegagalan dalam pembelajaran yang disebabkan oleh lemahnya komunikasi antara guru dan siswa. Maka dari itu, hal ini sangatlah penting untuk dipahami, sebab apa yang harus dicapai akan menentukan bagaimana cara kita dalam mencapaiannya. Dari sinilah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa metode pembelajaran itu sangatlah penting untuk kita gunakan dalam proses mengajar dan juga sangatlah baik untuk para peserta didik dalam memahami pembelajaran. Baik, itulah tadi presentasi dari saya mengenai jurnal saya tentang pandangan filsafat terhadap metodologi pendidikan Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.